OSIS Senaya Saka SMK Negeri 1 Kaneman. Hari ini kita mengadakan podcast day, di mana tamu selanjutnya adalah kandidat 2. Nah, untuk awalan ini, perkenalan dulu dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Reveni Putri dari kelas 11 TI 1. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Kaneman di kandidat 2. Oke, gimana nih kabarnya Kak Andini? Kabarnya sih akhir-akhir ini alhamdulillah baik Kak, tapi beberapa hari kemarin saya terkena sakit tipes. Kok bisa sih Kak? Ya Kak, dikarenakan saya sering mandinya itu jam 9 malam itu Kak. Saya kan dingin gitu Kak, kalau dingin itu mesti gampang sakit, jadi saya sakit. Ya ampun, kalau mandinya jam 9 malam ya dingin lah pastinya. Iya Kak. Iya Kak. Akhir-akhir ini kan berhubung udah akhir semester, kesibukan Kakak Andini ini apa aja? Karena saya sebagai ketua acara di kelas meeting ini, akhirnya ini saya menyiapkan untuk laporan penanggung jawab kegiatan kelas meeting di SMK Negeri 1 Kaneman, Kak. Tapi aman? Aman, Kak. Oke, terus pasti dong pas mencalon ini ada perasaan atau rasanya itu gimana pas Kak Andini ini mencalonkan diri jadi ketua OSIS? Kalau rasa deg-degan pasti ada Kak, tapi sebelum itu saya dari awal kan emang udah niat mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMA atau SMK yang saya tempati Kak. Awalnya itu tuh saya termotivasi oleh ketua OSIS SMA Negeri 1 Subah. Kok bisa termotivasi sama itu, kakak itu? Waktu PPDB itu saya kan sendiri Kak, nggak ada temennya sama sekali. Nah, waktu PPDB saya sampai di gerbang SMA Negeri 1 Subah, saya disambut oleh cowok Kak. Itu tuh ketua OSIS SMA Negeri 1 Subah. Nah, dia itu tuh dari gaya pembicaraan, dari gaya skillnya, terus dia tuh pintar banget dan saya itu termotivasi ingin menjadi salah satu jadi orang yang kayak dia. Terus waktu FOSIS, Vokasi B itu saya kan juga mencoba itu Kak. Nah, saya itu berarti menerima teman baru, saya mendapat relasi baru. Dia itu ketua OSIS SMA Negeri 2 Batang. Dan saya menjadi termotivasi lebih lagi untuk menjadi bagian dari mereka semua. Tuh, ketemunya sama ketua OSIS semua ya? Iya Kak, kebetulan juga teman-teman saya pada mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan Pradani di SMA SMK-nya. Oh, jadi kan itu termotivasi kan? Ya, jadi lebih tambah semangat lagi, lebih giat lagi untuk mencapai mimpi yang saya inginkan. Benar-benar keren sih. Terus sebelum mencalon jadi ketua OSIS ini, kakak jadi apa sih? Di organisasi ini saya menjabat sebagai Sekbid Humas Kak. Selama di Sekbid Humas itu pengalaman apa aja yang didapat oleh Kak Andini? Sebelumnya saya kan di SMP nggak pernah ikut organisasi atau ekstrakurikuler. Itu saya tuh deg-degan gitu kan, kalau humas itu kan identik dengan memberikan berkomunikasi lebih dalam lagi ke siswa-siswi, ke guru atau staf karyawan di sekolahnya itu Kak. Nah, saya itu kan anaknya itu introvert gitu. Terus saya kan harus berkomunikasi ke guru yang lebih tua, jadi kan saya harus lebih belajar lagi gimana sih cara berkomunikasi yang efektif, gimana sih cara komunikasi yang baik dengan guru, siswa, atau apapun itu. Jadi saya lebih mendalam lagi, sambil kalau saya diambil dari sisi positifnya, saya bisa mendapat lebih banyak hal lagi untuk ke depan saya. Tapi bagus sih Kak, soalnya kan katanya Kak Andini itu introvert, tapi di podcast ini tuh benar-benar santai banget, terus ngomongnya itu keren loh pembawaannya itu. Terima kasih Kak. Cakep, lanjutkan. Terus setelah pengalaman itu, boleh nggak sih Kak Andini sebutin visi misi Kakak Andini? Kayak untuk visi saya itu menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Kademan sebagai wadah aspirasi yang menampung segala bakat, kreativitas, dan inovatif siswa-siswi SMK Negeri 1 Kademan, serta responsif dalam mendukung seluruh kegiatan yang ada di SMK Negeri 1 Kademan guna menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan berprestasi. Nah, dari yang disebutkan sama Kakak Andini itu kan visinya itu apa? Menampung kreativitas atau bakat. Ya. Nah, itu gimana itu caranya? Kalau di saya itu kan saya ada proker Skansaka Budaya. Nah, Skansaka Budaya ini menampilkan
berarti bakatnya atau kreativitasnya dalam menampilkan sebuah budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti tari-tari atau mendesain baju-baju tradisional ditampilkan di pameran dan mengundang sekolah-sekolah lain untuk melihat hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman. Untuk itu kan semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman ini pasti punya bakat atau minat yang berbeda. Nah, itu cara mengelompokkannya itu gimana? Kan untuk proker itu kan berarti membuat apa itu namanya stand-stand gitu kan pastinya. Nah, itu tuh cara mengumpulkan siswa-siswi yang satu bakat atau satu minatnya sama itu gimana? Saya ada proker Student Voice Forum. Kita bisa bekerja sama dengan majelis perwakilan kelas. Terus kita mengundang ketua kelasnya itu untuk dalam satu diskusi untuk memberikan aspirasinya dari beberapa pelajar di kelasnya masing-masing, Kak. Terus ini misalnya nih ada kelas 10 TO4. Nah, kan pasti satu kelas itu berbeda-beda nih minat dan bakatnya. Bisa disampaikan ke ketua kelasnya dan nanti ketua kelasnya bisa menyampaikan di diskusi itu. Nanti ada dari OSIS-nya dan dari majelis perwakilan kelasnya, atau bisa kita sebut MPK. Oh, benar-benar. Lalu itu ada harmonisnya itu gimana itu caranya? Kan itu kan berarti agar seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman ini harmonis. Emangnya sebelum itu juga tidak harmonis? Sebelumnya pasti harmonis, tapi saya rasa belum itu sih, soalnya kan dari beberapa kasus juga kan banyak banget nih kasus-kasus yang berita simpang siur di SMK Negeri 1 Kandeman. Nah, saya itu ada proker talk show atau seminar kita bisa mengundang motivator atau influencer terkenal, terus bahas datanya di sini. Nah, di sini tuh saya inginnya tuh kita kayak si influencer itu bilang kayak gimana sih cara menjadi diri yang lebih baik, terus bisa memberikan motivasi di minat bakat itu, terus bisa antara bekerja, kuliah, atau berwirausaha ke masa depannya lagi sih. Jadi sambil melatih berpikir secara kepala dingin, secara logis gitu. Berarti tapi menurut kalian itu semua proker-proker yang udah disebutin tadi itu berapa persen kira-kira kalian itu yakin itu bakal berhasil atau dapat mempengaruhi siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman ini agar menuju ke sikap atau apapun itu yang lebih baik lagi? Gimana? Kalau itu kan tergantung ke siswa-siswinya masing-masing. Tapi kan kita harus bisa berusaha juga. Nah, kalau dari saya sudah yakin 100%. 100% beneran? Mantap sih, benar-benar sangat percaya diri dan yakin dengan apa yang kita buat itu benar-benar keren. Itu masih visi tuh Kak, misinya. Untuk misinya yang pertama ada mengembangkan berbagai program kegiatan yang mendorong kreativitas dan inovatif siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman. Dan yang kedua ada mendukung penuh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman dapat berperan aktif dalam kegiatan positif yang berada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, memberikan ruang untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman agar dapat menyampaikan pendapat, saran, dan kritik agar kita bisa menjadikan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya atau untuk guru dan kita sama pengurus. Dan yang terakhir untuk menginspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Kandeman agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan berprestasi. Wah, banyak banget misinya. Emangnya nggak pusing Kak? Enggak sih. Untuk apa itu namanya memajukan kok tadi, memajukan ekstra. Itu caranya gimana itu? Memajukannya itu maksudnya gimana? Memajukan ekstrakurikuler. Berarti di misi kedua, mendukung penuh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman. Kita bisa mengkoordinasi dengan ketua-ketua ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Kandeman agar kan kadang di ekstra itu ada kayak mut-mutannya sih Kak. Kayak hari ini berangkat, besoknya berangkat. Kita bisa berkoordinasi dengan ketua ekstra yang ada di ekstrakurikuler itu agar dapat mengajak lebih dan merangkul lebih dalam lagi kepada anak-anak ekstranya agar tidak mut-mutan lagi. Jadi bisa diajak ke hal yang lebih positif lagi dan tidak melakukan hal-hal negatif yang di kasus-kasus kemarin-kemarin itu. Berarti dampak positifnya mendukung penuh untuk ekstra itu tuh siswa yang bergabung
gabung dengan ekstra itu tuh rajin, jadi rajin masuk ekstrakurikuler. Ya, dan harus bisa menampilkan minat bakat. Terus setiap ekstra juga nggak boleh dituntut gitu, kayak kan kadang ada ekstrakurikuler yang mati terus dituntut juga gitu kan. Wah, keren sih Kak, benar. Udah kepikiran untuk kedepannya itu gimana walaupun masih calon. Untuk selanjutnya itu pas kalau misalkan Kak Adini ini udah beneran jadi ketua OSIS itu apa perubahan yang akan dibawa Kak Adini untuk pengurus OSIS dan SMK? Untuk itu saya ingin mengadakan evaluasi setiap bulannya itu agar kadang kan ada nih Kak sama pengurus yang kayak masih benci satu sama lain atau kadang kayak nggak menjalankan job desk-nya sesuai job desk yang mereka mereka punya gitu, kayak misalnya nih sekretaris kok ikut di bendara juga atau sebaliknya gitu. Kadang kan ada juga nih kayak gitu. Tapi semoga tidak ada sih. Jadi itu kan hanya untuk pengurus. Lalu untuk perubahan untuk SMK-nya itu gimana? Atau siswanya jadi tambah gini? Atau SMK-nya itu jadi terkenal atau lebih kreatif atau bagaimana? Kali itu saya akan yang sesuai proker keempat tadi saya Kak yang tadi saya sebutkan di pameran Skansaka Budaya itu. Berarti itu termasuk pengaruhnya untuk SMK itu agar SMK itu terkenal oleh seluruh di sini. Maksudnya kayak kan ini prokernya untuk umum kan, pastinya anak-anak SMK lain boleh masuk, SMA, SMK boleh. Berarti itu termasuknya untuk pengaruh SMK itu cukup bagus loh. Karena berarti kita itu mempunyai proker yang bagus agar kedepannya OSIS itu semakin terkenal. Lalu untuk setiap calon ketua OSIS itu kan pasti punya sistemnya sendiri ya, sistem dalam memimpin OSIS itu. Nah, dari Kak Andini ini punya nggak sistem kepemimpinan atau gaya Kak Andini ini dalam memimpin? Kalau dari saya pribadi itu kan kalau saya ke fisik itu kurang Kak, kalau saya lebih ke pemikiran. Jadi saya kayak bisa, tapi kan itu tergantung orang yang kita pimpin juga kan. Kalau dari saya itu kita bisa lihat dulu orang yang kita mau diajak itu gimana dulu, kayak kita bisa mengayomi, kayak kita mengayomi nih, kita harus tahu dulu itu orangnya gimana, jadi kita bisa tahu lebih gampang lagi dalam mengajak orang itu agar bisa berjalan bareng. Berarti Bapak Andin ini jika beneran menjadi ketua OSIS ini, Andin itu siap memahami seluruh karakter pengurus OSIS yang selanjutnya dan yang masih sekarang ini. Kalau menurut saya ini kalau dipahami itu saya rasa emang wajib sih Kak, karena kalau kita nggak memahami nih karakter satu sama lain itu pasti bakal berantakan, karena di ekstra sebelumnya itu pernah kayak gitu juga Kak. Bagus. Berarti Kak Andin ini baik banget tuh ya, mau memahami. Iya Kak, pastinya. Terus terakhir nih, misal kalau Kak Andin ini udah berhasil jadi ketua OSIS, terus pasti ada pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Pademangan yang sudah mendukung Kak Andini sampai sejauh ini, sampai jadi ketua OSIS. Ada nggak pesan-kesannya? Kalau dari saya itu banyak nih Kak yang mendukung. Saya tuh cuma mau menyampaikan terima kasih aja sih buat satu orang itu yang udah dengerin semua cerita saya, udah dengerin semua keluh kesah saya, yang udah berani nge-support saya sampai jauh ini. Awal itu saya tuh ragu kayak, saya tuh bisa nggak sih? Saya tuh ragu buat melangkah lebih jauh lagi. Tapi orang itu menyakinin saya kalau saya bisa. Kira-kira siapa nih orangnya? Jangan di-spill dong Kak, malu. Nanti anaknya malu. Berarti walaupun di depannya oke, tapi pasti Kak ini butuh tempat untuk curhat ya. Kan bisa sih Kak curhat antar pengurus OSIS. Kan nggak cuma Kak Andi nih. Iya sih, kalau itu kan termasuk kayak, kalau saya pribadi, kalau saya misal nih saya cerita ke sesama anggota gitu, saya rasa kayak gimana gitu sih Kak, kayak kan pasti semua orang juga punya masalah sendiri-sendiri. Nah kalau saya kayak semakin kayak misalnya nih di anggota itu kan ada juga masalah, nah saya tambah, kalau saya cerita juga malah takutnya kayak nambah masalah yang mereka gitu. Tapi kalau orang itu selalu siap Kak, jadi karena kita juga sharing ikutnya kayak sharing di kan anaknya itu juga ikut ekstra gitu Kak, ekstra yang ya sama-sama kayak organisasi, jadi kita kayak sharing kayak oh aku kayak gini di OSIS, oh dia kayak gitu di Pramuka gitu. Oh, Pramuka. Berapa kasih dikit.
Berarti berarti kalau beneran Kak Andini itu eh, bisa langsung jadi ketua OSIS, maksudnya berhasil lah jadi ketua OSIS aja. Kak Andini ini pasti akan sangat berterima kasih sama orang itu. Sangat berterima kasih banget karena orang itu yang selalu menyakinin saya kalau saya bisa, walaupun orang tua saya juga menyakinin, tapi dia orang pertama yang menyakinin saya sebelum saya bilang ke orang tua saya lebih lanjut lagi. Berarti tapi jangan lupa ngasih terima kasih buat yang lainnya yang udah ngevoting Kak Andini. Ya juga pastinya. Cuma sama Ya juga. Ya juga dong Kak pastinya, karena banyak banget yang selalu mensupport saya itu banyak banget. Keren. Tetap semangat ya Kak Andini. Ya Kak, makasih. Kayaknya udah sampai ke penghujung acara. Untuk penutupan ini boleh nggak kasih tahu dong jargonnya itu gimana untuk penutupan ini? Bersatu dalam perbedaan, maju untuk melangkah bersama. Jangan lupa pilih nomor 2, one step better. Wes, keren banget. Terima kasih nih Kak. Cukup Sama-sama. sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.